Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberi Allah kebaikan, kemudahan, dan selalulah kita dalam keadaan senanglah hati kita, sehingga hati kita ini akan berdampak kepada bagaimana diri kita, ya. Kalau hati kita lagi tidak baik, maka kadangkala berimbas kepada perilaku kita. Makanya kenapa di dalam perkara agama ini selalu diingatkan supaya jagalah hati kita, ya. Insya Allah dengan hati yang terjaga pula lah, ya, pikiran kita, terjaga pula perasaan kita, terjaga pula keinginan kita dari sesuatu yang buruk kepada yang baik. Saudara para pemirsa sekalian, saya dalam kesempatan tayangan kali ini ingin berbincang-bincang kepada kita semua. Tidak ada maksud untuk mengajari, hanya ingin berbagi agar supaya kita ini teringat, ya, agar supaya jangan lupa. Apa yang mesti kita ingat, tentu kita selalu berupaya untuk mengingat Allah dan mengikut sunnah nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di beberapa hadisnya, ya, di dalam kitab Syarah Hadis, ya, Mukhtarul Ahadis, itu karya seorang imam, Said Ahmad Al-Hashimi, ya, Said Ahmad Al-Hashimi dalam kitabnya Syarah Mukhtarul Ahadis. Di dalam kitabnya itu beliau menuliskan hadis Nabi, begini kalimatnya: La ilaha illallah la yasbikuha amalun wala tanzuku zanba. Rawahun Ibnu Majah. Dikatakan di situ oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La yasbikuha. Ya. Dikatakan bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Kalimah tersebut, ya, yang kita ucapkan la ilaha illallah itu, yang selalu kita dengar itu, kalimah tersebut, ya, merupakan amal, ya. La yasbikuha amalun. Kalimah tersebut merupakan amal yang tiada tandingannya. Ini perlu kita sadari, gitu. Banyak kalimat di muka bumi ini, banyak ucapan di muka bumi ini, tapi yang satu ini, yang la ilaha illallah, ya, la yasbikuha amalun, ya. Kalimat tersebut tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat tersebut merupakan amal yang tiada tandingannya, ya. Wala tanzuku zanba. Bahwasannya dikatakan ia kalimat itu, siapapun yang mengucapkannya itu tidak meninggalkan satu dosa pun bagi orang yang mengucapkannya. Ya, tidak meninggalkan satu dosa pun bagi orang yang mengucapkannya. Jadi la ilaha illallah la yasbikuha amalun wala tanzuku zanba. Ya.
Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Kalimah tersebut merupakan amal. Ya, kalimah tersebut merupakan amal yang tiada tandingannya. Ia mampu menghapus segala dosa. Dosa apapun bisa dihapus dengan kalimah itu bagi orang yang selalu mengucapkannya. Makanya kan barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dia ahli jannah. Kenapa bisa masuk ke dalam surga? Karena memang diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara para pemirsa sekalian, kelihatannya kalimah ini kecil ya. Kalimah ini kayaknya sederhana begitu, tapi kalau kita selalu ucapkan, maka insya Allah ya, keutamaan dari kalimah yang diucapkan ini akan mewarnai kehidupan kita. Maka jangan pernah kita meninggalkan atau melupakan kalimah ini untuk menjadi salah satu amalan spesial dalam keseharian kita. Ya, lagi duduk-duduk, lagi kita selesai sholat, lagi kita itu berenung, ya, berzikir, maka banyak-banyaklah kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya, merupakan ya amal tersebut merupakan amal yang tiada tandingannya. Ya. Katakan dia dan tidak meninggalkan dosa satupun, ya, dan tidak meninggalkan dosa satupun bagi orang yang mengucapkannya. Tentu itu yang kita cita-citakan, itu yang kita harapkan. Dosa kita banyak. Ya, nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Sifat kita manusia ini kan suka lalai, suka lupa. Ya kan, kadang-kadang diingatkan kita ngamuk, kita marah. Itulah dari sisi kekurangan kita. Kejelekan kita, kekurangan kita, dosa, kesalahan kita yang hari-hari itu selalu saja tanpa kita sadari kita bisa kerjakan. Tapi alat penghapusnya itu adalah kita beramal, kita ucapkan kalimah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam soal kita mengucapkannya, mengajak ini, ya, ini juga ada tata cara, ada aturan. Rasulullah SAW itu menjadi pemimpin, menjadi imam, menjadi ikutan kita, ya. Sehingga dengan bagaimana beliau mencontohkan, mengajarkan, ya, memperingatkan diri kita, mempraktekkannya seperti apa tentang berubudiyah, beribadah kepada Allah itu, jangan sampai kita lupakan. Rasulullah SAW di dalam mengutus para delegasinya, para amilnya tentang satu-satu urusan perkara umat, ya, perkara dakwah, apapun yang berhubungan dalam hal perkara agama yang diperintahkannya kepada para delegasinya ke tiap-tiap tempat daerah yang diperintah sama Rasulullah itu ada aturan. Ya, selama kita ikut aturan yang diingatkan oleh Rasulullah itu, atau tata cara atau etika di dalam kita itu mengajak, maka jangan lupakan yasiru, kata Rasulullah. Wala tu'assiru wabashiru wala tunafiru. Nah, ini 4 poin ini nggak boleh ditinggalkan. Apa yang 4 poin ini? Yang bagus ngajak orang. Setiap orang mengajak, setiap orang mengingatkan itu kan macam-macam model dan tata caranya. Tapi jangan bawakan bagaimana diri kita. Kalau diri kita yang kita bawa, maka modelnya itu tak nampak. Model yang sebenarnya itu adalah Rasulullah. Bagaimana cara mengajak orang, mengingatkan orang, ya, supaya orang itu jangan tersinggung, jangan marah, jangan benci sama kita. Jadi kalau 4 prinsip ini, yasiru wala tu'asiru, ya, wabashiru wala tunafiru, ya,
Dikatakan oleh Rasulullah, mudahkanlah katanya, yasiru wala tu'asiru, jangan mempersulit, wabasiru, gembirakanlah gitu, wala tunaffiru gitu. Jangan membuat orang itu kecewa, jangan membuat orang itu nggak suka sama kita. Sehingga apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita peringatkan itu, sehingga betul-betul itu akan memudahkan kita pada akhirnya, bukan malah menyulitkan kita. Sebab manusia ini kalau dia sudah tersinggung, kalau dia sudah artinya tersakiti perasaannya, dia nggak mau dekat dengan kita. Saudara para jamaah pemirsa sekalian, ya, inilah beberapa hal yang mesti kita perhatikan di dalam keseharian kita. Mudah-mudahan ya kita senantiasa mendapatkan jalan kemudahan daripada yang kita lalui, karena kita melakukan segala sesuatunya itu pasti memakai dasar-dasar, bukan akal-akalan kita, tapi berupa sunnah-sunnah Nabi dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatlah kita. Tapi kalau tak mau kita yang disuruh sama Rasulullah, ngajak orang ngamuk-ngamuk, marah-marah, malah mempersulit orang gitu. Tak boleh di dalam perkara agama ini mempersulit. Mudahkanlah katanya, yasiru wala tu'asiru, kemudian wabasiru wala tunaffiru. Nah, ini yang mesti kita pahami di dalam tata cara bagaimana kita mengajak orang itu supaya mereka itu cenderung mau dia dengan perkara yang baik ini. Ini ngajaknya pun udah dengan cara tak baik, macam mana orang mau baik? Boleh memperingatkan orang tapi dengan cara yang baik. Kalau perkara keras, tak ada hebatnya kita. Siapa yang keras rupanya sesungguhnya? Badan kita pun lembek, gampang luka. Ini kalau kita ini merasa hebat, salah. Yang hebat itu Allah, yang kuat itu Allah. Jangan tunjukkan kita hebat, kita kuat. Kadang-kadang begitu yang namanya kita manusia ini, supaya viral. Agama itu dijadikan seolah-olah sebagai sesuatu yang menjadi tameng, berdalih agama gitu, ujung-ujungnya menunjukkan hebatnya dirinya gitu. Itu tak boleh. Dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, mudahkan urusan umat, jangan mempersulitnya. Kemudian apalagi, gembirakan umat itu sehingga mereka itu merasa nyaman, ya. Mereka itu merasa dekat dengan para delegasi, para utusan-utusan Allah dan Rasulnya itu betul-betul menjadikan Rasulullah itu sebagai panutan, ya. Jangan selera kita. Kalau selera kita ini kacau semuanya yang terjadi. Mohon maaf dari cara dan bahasa yang saya sampaikan ini, tidak ada maksud kita untuk menyinggung ataupun merasa lebih baik, karena memang dalam perkara agama ini harus saling mengingatkan. Mudah-mudahan dari yang sederhana ini bermanfaat kepada kita. Tetap semangat, tetap jaga persatuan kita, tetap jaga kekompakan kita, tetap selalu berprasangka yang baik. Banyaklah kita mohon ampun kepada Allah, banyaklah kita berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalimah itu, ya, merupakan amalan yang tidak ada tandingannya dan menghapuskan dosa bagi siapapun yang mengucapkannya. Terlebih mereka yang beriman kepada Allah dan mengikut sunnah-sunnah Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.